Oke, selamat pagi saudara, shalom. Apa kabar? Shalom. Bisa lambaikan tangan lebih lagi. Haleluya. Apa kabar saudara pagi hari ini? Dahsyat, amin. Dahsyat, luar biasa. Karena Allah kita juga Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Oleh karena itu kita jadi umat pemenang pagi hari ini. Amin. Saya persilakan saudara untuk bangkit berdiri. Sama-sama mari kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Ya, bersyukur bahwa kami punya Allah yang baik seperti Engkau. Ya, bersyukur bahwa Engkau selalu menyertai kami. Bapa, pagi hari ini Tuhan, kami ada seperti kami ada Tuhan. Kami percaya lingkupan kuasa Tuhan selalu melindungi kami, menyertai kami. Dan pagi hari ini Tuhan, ini hati kami Bapa. Ini kerinduan kami untuk kami mengundang Engkau Tuhan dalam setiap hati kami Tuhan. Menjamah kami pribadi lepas pribadi Bapa. Terpujilah Engkau Bapa. Berikan hormat kemuliaan hanya untuk-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita sembah Tuhan lebih lagi saudara. Ucapkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan pagi hari ini. Katakan terima kasih, terima kasih. Bersyukur punya Allah yang luar biasa seperti Engkau ya Yesus. Terima kasih, terima kasih. Ucapan-ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Bersyukur bahwa kami punya Allah yang baik seperti Engkau Bapa. Bersyukur. Haleluya. Saya persilakan saudara untuk duduk kembali. Tuhan hadir di bait sudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Memenuhiku hadirat kudus-Mu, penuhi bait-Mu dan ku tersungkur menyembah.
kata saudara. Angkat pujian ini dari awal, katakan Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku bersyukur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan hadiratmu. Haleluya, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari sembah Tuhan. Haleluya, hadirat-Mu Tuhan urapi setiap kami. Haleluya, kemuliaan-Mu. Ya dalam ini kerinduan kami Tuhan, hadirat-Mu lingkupi kami Yesus. Hadirat-Mu memenuhiku. Yes Tuhan, penuhi baitmu, dan ku bersyukur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari sama-sama saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhi kami Tuhan, penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu.
Tuhan saja yang tinggikan pujian ini. Kau Allah kudus. Mari angkat tangan saudara, katakan Allah. Kami sembah
lagi Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa ini setiap kami, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, berikan tepuk tangan buat Allah kita lebih lagi. Bisa berikan salam satu dengan yang lain, katakan Allah kita, kekuatan kita, amin. Mari kita bertepuk tangan saudara. Yes. Hanya kau milikku di surga, amin. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau, haleluya. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Tuhan selalu serta kami, haleluya. Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku semuanya. Allah sumber, amin. Yes. Kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Mari kita tepuk tangan buat Allah kita. Yes. Hanya kau milikku di surga, amin Tuhan. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau, haleluya. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya. Sama-sama. Kuatku, Allah sumber, haleluya. Kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku semuanya. Allah sumber, haleluya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, selamanya. Sama-sama katakan selamanya. Berikan tepuk tangan buat Allah kita lebih lagi. Saya persilakan saudara untuk duduk kembali. Sebentar kita akan mendengarkan beberapa pengumuman selama sepekan. Shalom Tuhan, senang dapat berjumpa dengan Anda. Mari kita beribadah dengan hati yang penuh sukacita. Bersama saya Mia, mari kita ikuti HG News minggu ini. Dukung dan doakan pelayanan Bapak Gembala yang hari ini melayani di GBI Kota Baru pada Larang. Tuhan punya rencana yang baik, Tuhan punya rencana yang indah. Bahkan dalam segala sesuatu, Allah turut bekerja karena apa? Tuhan ingin mendatangkan kebaikan buat kita semua. Bergabunglah dalam Morning Call dan alami kuasa hadiratnya. Mohon perhatian, Morning Call Kamis 22 Februari akan digabung dengan Menara Doa Sehati GBI jam 5 pagi melalui Zoom. Adik-adik, yuk datang Cool Kids ya.
besok Rabu 21 Februari jam 4 sore melalui Zoom. Mengingatkan, bagi seluruh pelayan Tuhan, Menara Doa Pelayan Jemaat akan diadakan pada Jumat, 23 Februari jam setengah 7 malam melalui Zoom. Dukung channel YouTube Gereja kita, GBI House of Grace Semarang. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Persembahan dapat dimasukkan di kotak dekat pintu masuk setelah ibadah. Kekristenan bukanlah cara beribadah, tetapi cara hidup. Demikian HOG News minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, ada satu pengajaran dari kelompok Hyper Grace yang mengatakan bahwa mengajarkan takut akan Tuhan berarti kita telah menebarkan ketakutan yang mengarah kepada legalisme. Nah, hal itu sangatlah tidak berdasar dan tidak sesuai dengan Alkitab. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai takut itu baik. Sekalipun terkesan negatif, rasa takut memiliki dampak yang baik bagi kita. Dengan adanya rasa takut, sebagai orang percaya, kita menjadi lebih berhati-hati dan bijaksana dalam menjalani kehidupan ini. Kita juga merasa penting untuk melibatkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Sebaliknya, orang-orang yang tidak memiliki sesuatu yang ditakuti cenderung hidup sembrono dan semau-maunya. Orang seperti itu biasanya hidup hanya mengandalkan kemampuan dan kehebatannya sendiri. Mari kita pelajari apa yang dikatakan Alkitab mengenai rasa takut. Alkitab setidaknya memberikan gambaran mengenai dua jenis rasa takut. Yang pertama, rasa takut yang melemahkan. Kitab Wahyu 21 ayat 8 menuliskan bahwa orang penakut itu mendapat bagian dalam kematian yang kedua. Artinya, orang penakut akan masuk neraka. Namun, penakut seperti apa yang dimaksud dalam ayat ini? Dalam ayat ini, kata penakut diterjemahkan dari bahasa Yunani deilos, yang berarti kengerian. Namun, kata ini juga diterjemahkan sebagai faithless atau keadaan tanpa iman. Nah, tentu rasa takut yang bersifat melemahkan seperti ini tidaklah baik. Supaya kita tidak dikuasai rasa takut yang mencekam dan melumpuhkan ini, kuncinya hanya satu. Kita harus punya iman di dalam Tuhan Yesus. Yang kedua, takut akan Tuhan. Alkitab menuliskan banyak sekali janji Tuhan bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Tentu, rasa takut ini berbeda dengan kengerian yang bersifat melumpuhkan. Takut akan Tuhan tidak membuat kita menghindar atau menjauhi Dia. Sebaliknya, justru membuat kita ingin lebih lagi berjalan bersama dengan Dia dan rindu mengikuti kehendak-Nya. Mari kita lihat bagaimana seorang yang takut akan Tuhan menjalani hidupnya. Dalam kitab Mazmur, Daud menuliskan indahnya hidup takut akan Tuhan. Namun bagaimana prakteknya dalam hidup sehari-hari? Saat menghadapi berbagai situasi, Daud selalu menanyakan apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk dia lakukan. Misalnya, ketika berhadapan dengan musuh, Daud bertanya kepada Tuhan mengenai bagaimana cara menghadapi musuh-musuhnya. Sekalipun Daud sudah memiliki banyak pengalaman keberhasilan di medan perang, Daud tetap menganggap penting untuk terus bertanya kepada Tuhan. Apakah orang yang takut akan Tuhan tidak pernah melakukan kesalahan? Tentu tidak. Daud bahkan melakukan berbagai kesalahan besar seperti berzina dan membunuh seseorang yang sangat setia mendukung dirinya. Bagaimana Daud menyelesaikan dosa-dosanya di hadapan Tuhan? Alkitab menuliskan bahwa setelah ditegur oleh Nabi Nathan, Raja Daud mengakui dosa-dosanya. Mengakui dosa-dosa yang kita lakukan tidak salah, karena 1 Yohanes 1 ayat 9 menuliskan bahwa jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Takut akan Tuhan membuat kita senantiasa mengoreksi diri, serta hidup di dalam pertobatan setiap hari. Jadi, jika dikatakan bahwa orang yang percaya kepada Yesus tidak perlu bertobat atau mengakui dosa lagi dan tidak perlu memohon pengampunan dosa, tentu hal tersebut tidaklah tepat. Memang benar bahwa Tuhan Yesus telah membayar lunas semua dosa kita. Namun, pertobatan setelah seseorang mengalami kelahiran baru tetap penting bagi orang percaya. Buktinya, Roh Kudus berkata kepada jemaat di Efesus dalam Wahyu 2 ayat 5, "Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan.
Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki Dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Jika orang percaya tidak perlu lagi bertobat karena mempercayai karya Tuhan Yesus yang sudah sempurna dalam dirinya, tentu pemahaman tersebut tidak tepat. Perhatikan bahwa Tuhan Yesus sendiri menegur jemaat di Efesus supaya bertobat. Dalam doa Bapa kami, kita juga diajar untuk meminta pengampunan kepada Tuhan setiap hari dengan berkata, "Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Pertobatan penting untuk dilakukan oleh orang percaya, karena selama masih hidup di dunia ini, orang percaya pun masih bisa berbuat dosa. Syukur kepada Tuhan, darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa. Pertobatan memberikan tempat bagi darah Yesus dan anugerahnya untuk menyucikan diri kita lagi. Dan pertobatan hanya bisa terjadi jika kita takut akan Tuhan. Tidak menjaga rasa takut akan Tuhan akan mengeraskan hati nurani sehingga sulit bertobat. Orang yang tidak bertobat bisa kehilangan keselamatan. Saudara, untuk penjelasan selengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang saudara semua untuk bangkit berdiri. Ya, pagi hari ini kita mau sama-sama perkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Bersama-sama dengan saya, 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Sebentar kita juga akan sama-sama perkatakan apa yang Tuhan taruh untuk gereja kita di tahun ini. Sama-sama kita kepalkan tangan kita katakan tahun 2024 adalah tahun untuk bangkit jadi teranglah bersama-sama. Tahun 2024, tahun untuk bangkit jadi teranglah. Sekali lagi tahun 2024, tahun untuk bangkit jadi teranglah. Berikan kemuliaan buat Allah kita lebih lagi. Haleluya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur bahwa kami punya Allah yang baik seperti Engkau Bapa. Bapa, pagi hari ini Tuhan kami bersatu dalam doa Tuhan. Kami mau berdoa untuk pemimpin-pemimpin rohani kami Bapa. Yang berdoa untuk Ketua BPP GBI Pendeta Rubin Adi Abraham, Ketua BPD GBI Jateng Pendeta Andreas Budi Utomo. Kami juga berdoa untuk Ketua Perwil Semarang Pendeta Fauzi Mangaranap. Dan kami juga berdoa secara khusus Tuhan untuk Bapak Ibu rohani kami, orang yang Tuhan tempatkan di atas kami. Kami berdoa untuk Pendeta Niko Nyotora Harjo. Kami berdoa untuk Pendeta Mulyanti Suwarna. Dan kami berdoa untuk gembala sidang kami di tempat ini, Bapak Pendeta Timotius Andi. Bapak, kiranya tangan kuasa Tuhan yang mengurapi Tuhan setiap pemimpin-pemimpin rohani kami. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan sudah memberikan ibu bapak rohani di atas kami Tuhan, kami percaya Tuhan, naungan sayap-Mu Tuhan ada atas gembala kami, ada atas pemimpin rohani kami, Bapak Ibu rohani kami Bapak. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberkati setiap pekerjaannya, memberkati setiap pelayanannya Tuhan, memberkati apapun yang akan beliau-beliau ini lakukan Tuhan, biarkan nama Tuhan saja dipermuliakan. Tuhan Yesus, kiranya lewat beliau Tuhan, kami semakin diberlengkapi Tuhan, dan semakin Tuhan serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami juga berdoa Tuhan untuk kota di mana Tuhan sudah tempatkan kami untuk tinggal. Kami berdoa untuk kota Semarang, Shalom Semarang, damai sejahtera Allah turun atas Semarang. Diberkatilah setiap pemimpin kota Semarang, penduduk kotanya. Tuhan, kiranya Tuhan berikan roh yang takut akan Tuhan dalam setiap hati pemimpin kami. Biarkan setiap kebijakan yang diambil membawa dampak yang baik untuk kota kami, Semarang Bapa. Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk negeri kami Indonesia. Shalom Indonesia, damai sejahtera Allah turun atas negeri kami, atas Indonesia. Bapak, kami percaya Tuhan akan melingkupi negeri kami, memberikan keamanan, memberikan kedamaian Tuhan atas negeri kami. Tuhan, kalau
kemarin Tuhan kami sudah sama-sama merayakan pesta demokrasi Bapak. Bapak, kami percaya setiap pemimpin yang nantinya terpilih Bapak adalah pemimpin yang nasionalis, pemimpin yang toleran, dan pemimpin yang takut akan Engkau. Kami percaya Engkau akan menentukan pemimpin yang baik Tuhan untuk memimpin kami, untuk memimpin negeri kami Bapak. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Bapak, pagi hari ini juga kami juga berdoa Tuhan untuk generasi Yeremia Bapa. Kami percaya Tuhan generasi Yeremia, generasi yang takut akan Engkau, yang cinta mati-matian akan Engkau dan siap menjadi penuai-penuai Kristus ada atas negeri kami, ada atas bangsa kami, ada atas kota kami Bapa. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, kegerakan rohani generasi Yeremia ada atas kami Bapa, ada atas negeri kami Tuhan. Biarkan Tuhan setiap penuai-penuai jiwa ini Tuhan bisa memimpin kami Tuhan, bisa melayani Engkau lebih lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Bapa, kami juga berdoa Tuhan secara khusus Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk setiap kerinduan kami. Kami berdoa untuk tempat ibadah kami yang permanen Bapa. Oh Tuhan Yesus, ini kerinduan kami Tuhan, bahwa kami Tuhan bisa melayani Engkau, bisa beribadah di tempat yang permanen Tuhan. Sehingga kami tidak bongkar pasang lagi Tuhan setiap minggunya Bapa. Tapi kami percaya di waktu-Mu Tuhan, di waktu yang tepat Tuhan akan berikan tempat permanen untuk kami bisa melayani Engkau Bapa. Karena kami percaya Tuhan, ketika Tuhan sudah memberkati kami, ketika Tuhan sudah memberi kami untuk ada di Semarang, Tuhan akan menyertai dan akan memelihara kami. Tuhan akan menyelesaikannya bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, kami juga berdoa untuk Yerusalem. Shalom Yerusalem. Diberkatilah Yerusalem, diberkatilah setiap tembok dan puri-puri Yerusalem. Biarkan damai sejahtera Allah turun melimpah atas Yerusalem. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, pagi hari ini kami juga bawa persembahan kami Tuhan. Entah itu persembahan mingguan Tuhan, perpuluhan Bapa, ucapan syukur Bapa, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Biar Tuhan yang memberkati setiap kami, karena kami percaya kami orang yang diberkati Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Masih tetap bangkit berdiri saudara. Sama-sama kita siapkan hati kita untuk terima kebenaran firman Tuhan. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, sebenarnya besar dan ajaib Tuhanku. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Yesusku, Yesusku besar. Sekali lagi katakan besar Allahku. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, namanya besar ajaib Yesusku, selamanya besar, selamanya besar ajaib Yesusku, selamanya besar
hanya besar ajaib Yesusku. Mari berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Sorakan haleluya, haleluya, haleluya. Ola basyikara la ba 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 ba. Iyalah baba baba, mari kita berbahasa roh bersama-sama. Ola la basyikara la baba 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 baba. Ola la basyikara la baba baba, mari bangun roh kita, aktifkan roh kita umat Tuhan. Bangun roh kita. Ola la basyikara la baba 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 baba. Ola la basyikara la baba 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 baba. Iyalah baba 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 baba. Shikara la baba 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 baba. Era la baba 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 baba. Haleluya, haleluya, haleluya. Shikara la baba 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 baba. Shikara la baba baba baba. Iara la baba baba baba. Terima kasih Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Waktu-waktu kami boleh ada di tempat kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih dan anugerah-Mu. Kami boleh beribadah di tempat ini. Terima kasih buat kekuatan yang baru. Terima kasih buat hadirat Tuhan yang menyegarkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dan saat ini Tuhan, kami mau siapkan hati dan hidup kami untuk kami boleh ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau yang mengajar kami, memimpin kami Tuhan lewat firman-Mu. Engkau yang menuntun jalan-jalan dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, pakai kehidupan hamba-Mu Tuhan. Apapun yang telah hamba persiapkan tidak pernah ada artinya tanpa pengurapan-Mu. Karena Bapa, Roh Kudus, urapi hamba untuk menyampaikan pesan ilahi bagi gereja-Mu di tempat ini. Dan urapan yang sama Tuhan curahkan atas setiap kami pagi hari ini. Dan kami yang mendengarkannya, kami percaya kami akan menerima sesuatu yang baru dari Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari Roh Kudus berbicaralah kepada setiap kami. Kami siap mendengarkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silahkan duduk, kasih Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Semua diberkati Tuhan. Yang diberkati lambaikan tangannya. Puji nama Tuhan. Saya percaya pagi hari ini kita bersuka cita. Kita bisa tetap beribadah, mengalami kebaikan Tuhan. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini saya mau bagikan tentang bagaimana kita meresponi panggilan Tuhan. Meresponi panggilan Tuhan. Kita buka Alkitab kita dalam Lukas pasal yang kelima, ayat yang ke-27 sampai yang ke-32. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara semua. Bapak Ibu bisa simak di Alkitab masing-masing. Dan kita percaya ketika kita membaca firman Tuhan ada sesuatu yang Tuhan taruh dalam hati kita. Lukas pasal yang kelima ayat 27 sampai 32, demikian firman Tuhan. Judul perikopnya di situ adalah Lewi pemungut cukai mengikut Yesus. Kemudian Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat." Amin. Inilah kisah bagaimana Alkitab menceritakan seorang yang bernama Lewi, yang dalam bagian lain dalam Alkitab disebut Matius, yang mempunyai pekerjaan sebagai pemungut cukai yang kemudian mengikut Yesus. Pemungut cukai pada masa itu
adalah pekerjaan yang dianggap orang Israel menganggapnya sebagai orang berdosa. Kalau masa sekarang pemungut cukai ini penagih pajak. Ya tahu penagih pajak itu tukang pajak ya, identik dengan uang. Ya. Kalau dulu pernah ada kasus namanya Gayus Tambunan. Ya masih ingat ya? Gayus Tambunan ya. Dia dihukum karena korupsi pajak, tapi kemudian didapati sedang menonton tenis di Bali. Ya, ingat ya kasusnya ya. Nah, pemungut cukai waktu itu dianggap sebagai orang berdosa. Di stigma masyarakat pada waktu itu mengatakan pemungut cukai ini orang yang berdosa, sampah masyarakat. Kenapa? Karena yang pertama, pemungut cukai ini bekerja untuk pemerintahan Romawi. Sedangkan waktu itu Israel ini sedang dijajah oleh Romawi. Jadi dianggap oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Israel bahwa orang yang bekerja sebagai pemungut cukai ini dia bekerja untuk penjajah. Ya, kita bisa bayangkan kalau misalnya di masa-masa perang kemerdekaan ada orang Indonesia yang membantu Belanda misalnya, dianggap sebagai pengkhianat negara, kira-kira seperti itu. Dan yang kedua, dalam pemungut cukai ini melakukan tugasnya, seringkali ini dengan cara yang salah, cara yang tidak benar. Mengambil yang bukan menjadi haknya. Kemudian melakukan kekerasan dalam menagih pajak. Mereka tidak segan-segan mengambil harta dari seorang janda yang miskin. Dan itu yang dilakukan oleh mereka, oleh sebagian besar dari pemungut cukai pada waktu itu. Ya, kalau sekarang mungkin disebut sebagai oknum, tapi banyak sekali oknumnya. Jadi susah ini benar-benar oknum atau gimana. Nah, jadi stigma masyarakat pada waktu itu sudah menganggap kalau pekerjaan pemungut cukai ini orang berdosa. Dan pada waktu itu ketika Tuhan Yesus berjalan melewati seorang yang sedang melakukan tugasnya di situ sebagai pemungut cukai yang bernama Lewi atau Matius, Tuhan Yesus berkata, ikutlah aku. Dan kemudian kalau kita baca di sini, maka Lewi pemungut cukai ini kemudian mengikuti Yesus. Kata ikutlah aku ini berbicara tentang panggilan Tuhan kepada Lewi pemungut cukai ini. Ya. Bicara tentang panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan ini ada yang namanya panggilan Tuhan secara umum. Ya. Ketika Tuhan memanggil kita dari yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, kemudian kita menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Kita semua dipanggil dalam hal ini. Ya. Kita dulu belum kenal Tuhan. Atau kita dulu Kristen yang Kristen-Kristenan, katakan seperti itu. Kita Kristen karena orang tua Kristen. Atau kita Kristen karena tradisi masyarakat di sekitar kita banyak yang Kristen. Misalnya seperti itu. Atau bahkan kita orang yang sama sekali tidak mengenal Tuhan. Kemudian kita dengar panggilan Tuhan. Ayo ikut aku. Ayo bertobat dan terima Yesus. Kemudian kita meresponi itu. Ini yang menjadi panggilan Tuhan secara umum dalam kehidupan kita. Kemudian juga panggilan untuk masuk atau ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan yang lebih lagi. Setelah kita terima Yesus tadi, kita menerima panggilan Tuhan secara umum. Kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan mau bawa kita terus ada dalam kehendak dan rencana Tuhan. Mungkin panggilan yang ayo lebih lagi bertumbuh, lebih lagi untuk melayani Tuhan. Ayo panggilan untuk terbeban dalam sesuatu yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Atau juga ada yang namanya panggilan secara khusus. Panggilan secara khusus ini panggilan yang tidak semua orang menerima panggilan itu. Contoh panggilan untuk melayani sebagai hamba Tuhan yang melayani sepenuh waktu. Mungkin harus meninggalkan usaha dan pekerjaannya. Atau mengubur mimpinya untuk karir di dunia sekuler misalnya, kemudian melayani Tuhan sepenuh waktu. Ya kayak saya ini dipanggil Tuhan untuk melayani sebagai hamba Tuhan yang sepenuh waktu. Tidak semua orang menerima panggilan yang seperti ini. Tetapi kalau bicara tentang panggilan secara umum, kemudian panggilan untuk kita lebih lagi harus mengikuti kehendak dan rencana Tuhan.
Inilah panggilan bagi kita orang percaya. Kalau kita akan melihat ketika Tuhan Yesus berkata secara khusus kepada Lewi ini, ikutlah aku. Disinilah Tuhan memanggil Lewi untuk mengikut Tuhan, mengikut Yesus. Lewi yang dalam kondisi waktu itu mempunyai pekerjaan sebagai seorang pemungut cukai. Kalau bicara tentang materi, Lewi ini tidak kekurangan. Saya yakin Lewi tidak kekurangan. Ya. Tetapi ketika Tuhan Yesus memanggil dia, ikutlah aku. Lewi kemudian mengikuti Tuhan. Yesus, Tuhan kita, memanggil kita itu dengan cara yang berbeda. Tuhan memanggil kita dengan cara-cara yang satu dengan yang lain ini tidak sama. Ya, ada yang dipanggil oleh Tuhan untuk sungguh-sungguh bertobat terima Yesus, itu mungkin melalui sakit. Wah, ketika sakit gak sembuh-sembuh didoakan oleh hamba Tuhan, terima mujizat kesembuhan, sakit sembuh. Ya. Ada yang mungkin lewat proses yang lain dalam kehidupannya. Ada yang tiba-tiba dengar firman, tiba-tiba tersentuh, lalu terima Yesus. Ada yang tiba datang ke ibadah pemakaman, ke pemakaman mungkin saudaranya ada pemakaman, kemudian dengar khotbah pendeta, ayo nggak percaya Yesus, Anda akan masuk neraka. Lalu ya harus percaya Yesus. Mungkin ada hal-hal seperti itu, ya. Ada hal-hal seperti itu. Caranya berbeda-beda. Ketika Tuhan panggil saya secara khusus untuk saya itu bertobat terima Yesus, saya ada waktu di sebuah ibadah KKR, tiba-tiba saya itu diundang untuk ayo datang ibadah KKR ini. Ya biasanya saya nggak terlalu tertarik dengan hal-hal itu, tapi entah kenapa waktu itu ayo datang. Saya dari kecil itu Kristen, dari lahir sudah Kristen, tetapi Kristen saya belum mengenal dia secara pribadi. Ya Kristen, saya rajin sekolah minggu, sejak kecil rajin sekolah minggu, rajin ikut kegiatan gereja pada waktu saya masih anak-anak usia sekolah minggu. Kemudian remaja mulai ikut, tapi kemudian mulai hilang. Tapi ketika itu di ibadah KKR itu Tuhan berbicara kepada saya, dan saya tahu itu Roh Kudus berbicara dalam hati saya, berkata gini, kamu harus bertobat. Harus bertobat. Kalau nggak bertobat, kamu mati. Artinya apa? Saya mati di sini pasti tidak punya hubungan dengan Tuhan. Secara rohani, kematian secara rohani adalah kita tidak ada hubungan dengan Tuhan. Terputus hubungan kita dengan Tuhan. Dan kalau dalam kondisi itu benar-benar mati secara jasmani, saya nggak mungkin masuk surga. Masuknya neraka. Itu yang ada dalam pikiran saya waktu itu. Dan waktu itu ketika hamba Tuhan berkata, siapa yang mau menerima Yesus sungguh-sungguh, maju ke depan. Saya lari ke depan, saya minta didoakan. Ambil komitmen untuk menerima Yesus secara pribadi. Bukan karena orang tua saya Kristen, meskipun orang tua saya Kristen. Bukan karena tetangga saya Kristen. Bukan karena saudara saya Kristen. Bukan karena itu. Tetapi karena pribadi. Tuhan memanggil saya untuk mengikut dia secara pribadi. Nah, respon orang ketika menerima panggilan inilah yang berbeda-beda. Cara Tuhan memanggilnya juga berbeda. Respon orang dari menerima panggilan itu juga berbeda. Hari-hari ini Tuhan berbicara kepada Bapak rohani kita, Pak Niko, bahwa gereja Tuhan itu harus bangkit jadi terang. Ya, menjadi terang. Orang yang mau menjadi terang, berarti dia harus memiliki kehidupan yang berbeda dengan dunia. Orang yang mau menjadi terang, dia harus meresponi panggilan Tuhan. Kenapa? Karena orang yang meresponi panggilan Tuhan, inilah orang-orang yang siap menjadi murid Kristus. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, dia memberikan apa yang disebut dengan amanat agung. Tahu amanat agung? Amanatnya Mas Agung, bukan ya? Bukan amanatnya Mas Agung atau Pak Agung. Tapi amanat
sesuatu yang sangat penting, pesan yang sangat penting yang diberikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, pergilah ke seluruh bumi. Jadikan semua bangsa muridku. Jadikan semua bangsa murid. Bukan jadikan semua bangsa orang beragama Kristen. Enggak ada kata-kata seperti itu. Tapi jadikan semua bangsa muridku, kata Tuhan Yesus. Dan ini adalah tugas kita, menjadikan semua bangsa murid Kristus. Kita yang ada di tempat ini juga harus menjadi murid Kristus. Yang menyaksikan Tuhan Yesus naik ke surga itu murid. Bukan sekedar orang yang beragama Kristen, tapi murid. Dan suatu saat nanti ketika Tuhan Yesus turun dari surga menjemput umatnya, yang dijemput jelas murid Kristus. Dalam lingkaran Tuhan Yesus, orang-orang di sekitar Tuhan Yesus, itu ada namanya orang banyak. Orang banyak ini mengikut Tuhan hanya karena pengen lihat mujizat, ingin terima mujizat. Ini bisa dikatakan orang Kristen yang Kristen-Kristenan, ya, pengen ke gereja ketika butuh sesuatu dari Tuhan, butuh pertolongan, ketika lagi ngadepi masalah datang ke Tuhan, minta didoakan. Tetapi ketika masalahnya tidak ada, masalahnya sudah selesai, lalu lupa lagi. Ini tipe-tipe orang banyak. Ada di sekitar Tuhan Yesus juga ada namanya ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ini orang-orang kelompok agamawi. Ya, mereka pinter Alkitab, ngerti hukum-hukum Tuhan, ngerti Alkitab, tetapi kehidupan mereka jauh dari apa yang mereka katakan. Mereka suka menilai orang lain, menghakimi orang lain. Mungkin ada juga orang-orang Kristen yang juga seperti itu. Tetapi yang menjadi perhatian Tuhan Yesus adalah murid-murid Kristus. Tuhan mau kita menjadi murid-murid Kristus. Murid Kristus adalah orang-orang yang meresponi panggilan Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Lalu bagaimana kita belajar untuk kita itu meresponi panggilan Tuhan dalam kehidupan kita? Ingat, Tuhan memanggil kita. Tuhan memanggil kita, nama kita dipanggilnya. Secara pribadi dia mengenal kita. Dia tahu siapa diri kita. Dia tahu kelemahan kita. Dia tahu apa yang menjadi kendala dalam kehidupan kita. Dia tahu apa yang menjadi masalah dan pergumulan dalam hidup kita. Tapi dia mengasihi kita dan dia memanggil kita. Ada lagunya kan, dengar dia panggil nama saya. Artinya Tuhan itu manggil kita. Dengar nih, Tuhan itu panggil nama saudara. Tuhan panggil nama kita semua. Bagaimana kita meresponi panggilan Tuhan? Mari kita belajar dari Lewi, sang pemungut cukai ini. 3 hal yang saya bagikan. Yang pertama adalah ada kesadaran hati bahwa kita itu ada di tempat yang salah. Ayat yang ke-27 ketika Tuhan Yesus berkata, mari ikutlah aku. Dikatakan di sini, bagian pertama dikatakan gini, maka berdirilah Lewi. Ya. Ketika Tuhan Yesus berkata, ayo ikut aku, Lewi segera berdiri ketika mendengar panggilan Tuhan itu. Lewi berdiri. Kalimat itu menunjukkan gini, bahwa Lewi menyadari bahwa ia selama ini ada di tempat yang salah. Dia menyadari, oh ternyata selama ini saya salah. Saya ada di tempat yang salah. Saya hidup dalam dosa. Saya sadar ini salah ini. Saya enggak seharusnya ada di tempat ini. Kesadaran hati. Kesadaran hati ini kalau kita mau sadar hati kita, ya lembutkan hati kita. Lembutkan hati kita untuk Tuhan itu berbicara kepada kita. Jadi ketika Tuhan berbicara, jangan mengeraskan hati. Ingat tadi bahwa Tuhan memanggil kita dengan caranya yang ajaib. Satu dengan yang lain berbeda. Mungkin ketika hari ini saudara mendengarkan firman-Nya, ada sesuatu yang Tuhan taruh secara khusus dalam hati saudara. Jangan kita mengeraskan hati.
palingnya seperti ini firman Tuhan. Atau itu kan buat yang lain. Ayo coba kita mau buka hati kita. Kalau kita bicara tentang kesadaran hati ini, kita buka hati kita sungguh-sungguh, Tuhan, apa yang mau Engkau katakan kepadaku? Apa yang harus aku lakukan? Buka hati kita sungguh-sungguh. Miliki kesadaran hati. Oh, kalau selama ini saya ini nggak sungguh-sungguh sama Tuhan. Ketika Tuhan bicara, ya sungguh-sungguh. Lewat buku Bapak Gembala, lewat firman yang disampaikan. Tuhan sedang berbicara, ayo semakin sungguh-sungguh. Itu Tuhan lagi bicara sama kita. Ada seseorang, saya waktu pernah nanya gini, ayo, yuk mulai terlibat pelayanan ya. Kan udah beberapa kali ini udah pelayanan, yuk mulai datang di menara doa. Ya kalau melayani itu dipersiapkan dulu di menara doa kan. Dipersiapkan hatinya. Lalu bilang gini, wah saya belum mendengar suara Tuhan. Suara Tuhan macam mana yang ingin kau dengar gitu ya. Ya. Kalau suara Tuhan itu jelas ya melalui Alkitab gitu. Atau lewat hamba Tuhan ya. Atau lewat sahabat kita. Kalau kita mau mendengar suara Tuhan yang audible, ya bisa saja sih. Bisa saja, bukannya enggak bisa gitu ya. Tetapi gini maksudnya, Tuhan itu mungkin udah berbicara kepadamu berulang kali lewat hamba Tuhan, lewat firman Tuhan. Tapi engkau sendiri yang tidak mau membuka hati untuk suara Tuhan ini. Tidak mau melembutkan hati untuk Tuhan berbicara. Dan ketika Lewi dia berjumpa dengan Tuhan Yesus berkata, ikut aku. Lewi langsung sadar, oh iya, aku ada di tempat yang salah. Dia segera meresponi itu dan berkata, Tuhan ini aku. Dia berdiri, kata berdirilah Lewi. Tanpa babi bu, Lewi berdiri. Artinya apa? Lewi segera meresponi panggilan Tuhan ini. Ayo, apa yang Tuhan taruh dalam hati kita hari-hari ini? Tuhan berbicara kepada kita itu apa hari-hari ini? Responi itu. Jangan menutup hati. Jangan mengeraskan hati. Tapi lembutkan hati kita. Sadar bahwa kita itu ada sesuatu yang salah. Ada yang harus berubah dalam hidup kita. Ada yang harus berubah dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah berdirilah Lewi, kalimat selanjutnya berkata gini, meninggalkan segala sesuatu. Ya, Alkitab berkata gini, maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu. Ya. Meninggalkan segala sesuatu. Ini berbicara tentang ada tindakan yang nyata yang dilakukan oleh Lewi. Lewi mengambil sebuah keputusan untuk meninggalkan kehidupan yang salah itu. Dan dia datang kepada Kristus. Ini yang disebut dengan pertobatan ya. Di pertobat itu ketika kita menyadari bahwa kita selama ini ada di tempat yang salah, lalu kita berbalik dari tempat itu dan datang kepada Kristus. Ya. Mungkin kita ada dalam zona nyaman kita. Yang penting saya sudah rajin ke gereja tiap minggu. Yang penting saya sebagai orang Kristen, ya kalau ke gereja misalnya. Zona nyaman. Tapi ketika Tuhan bicara, ayo semakin sungguh-sungguh, ayo semakin sungguh-sungguh, ayo berikan hatimu untuk Tuhan, berikan hidupmu untuk Tuhan. Biarlah Tuhan izinkan Tuhan memakai hidupmu lebih lagi. Ketika kita meresponi panggilan itu, kita menyadari, oh iya, saya nggak boleh ada dalam kondisi seperti ini. Tapi yang saya harus lakukan adalah gini, saya merespon itu dan segera melangkah. Ada sebuah tindakan yang nyata. Buah dari kesadaran hati itu ada tindakan yang nyata. Untuk apa? Untuk terus mengikuti kehendak dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita.
kita meninggalkan segala kenyamanan atau hal-hal yang membuat kita selama ini tuh jauh dari Tuhan. Membuat selama ini kita tidak mengerti apa yang dikehendak Tuhan, kita tinggalkan itu. Dan jelas pada fase ini kita harus siap dengan yang namanya bayar harga. Siap dengan yang namanya kita itu memberikan korban. Memberikan korban. Ada bayar harga. Ketika kita dipanggil oleh Tuhan, terima Yesus tadi. Oke, kita terima Yesus. Kemudian ayo dibawa untuk semakin sungguh-sungguh. Berarti ada bayar harganya. Ya, mulai harus semakin sungguh-sungguh nih. Kalau dulu ke gereja Pon Kliwon, tahu Pon Kliwon ya? Kadang datang, kadang enggak. Pon Kliwon. Ya. Senin Kemis. Senin Kemis ya, kalau ke gereja kan minggu ya minggu 1, minggu 3 gitu ke gereja. Minggu 1, minggu 4 ibadah. Ketika Tuhan panggil ayo semakin sungguh-sungguh. Wah, harus bayar harga nih. Tiap minggu harus komitmen untuk datang ibadah. Berarti harus ada bayar harga. Kita harus tiap minggu harus bangun lebih asik lagi. Kita harus prioritaskan waktu-waktu ibadah, ada bayar harganya. Belum lagi ketika kemudian Tuhan panggil lebih lagi, ayo panggilan Tuhan lebih dalam, ayo ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Mulai apa? Ada bayar harga lagi. Pemain musik biasanya kalau pelayanan itu datang lebih awal ya, selain siap-siap kalau di tempat ini nih, siap-siap dulu, tata-tata dulu, belum lagi latihan. Ya. Mungkin ada waktu-waktu latihan secara khusus. Ada waktu-waktu latihan, ada bayar harga. Kita yang bukan main musik nih, yang pelayan ibadah juga ayo Pak, datang lebih awal. Itu namanya apa? Bayar harga. Ada sesuatu yang kita persembahkan. Ketika kita mau sungguh-sungguh dalam kehidupan kita juga harus siap memberikan persembahan ini, korban kepada Tuhan. Ada waktu kita, kenyamanan kita yang harus siap kita berikan buat Tuhan. Ini bayar harga. Pada fase ini kita harus siap dengan bayar harga. Tapi ini adalah sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Orang percaya, orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus, kita harus siap mempersembahkan yang terbaik dalam kehidupan kita. Dalam perjanjian lama kita akan melihat banyak tokoh bagaimana ketika mereka meresponi panggilan Tuhan itu. Mereka mempersembahkan yang terbaik dalam hidupnya. Ada Abraham. Abraham ini sudah punya segalanya di tanah asalnya, di tempat asalnya, di daerah Ur Kasdim. Punya semuanya, ya bukan orang yang miskin tapi orang yang kaya secara materi. Tetapi ketika Tuhan panggil, ayo keluar dari negerimu. Apa yang dilakukan Abraham? Dia mengikuti panggilan Tuhan itu. Dia meninggalkan kenyamanannya, ada bayar harga. Bahkan ketika di tempat yang baru, dia sudah menikmati hal yang indah, bahkan Tuhan janjikan seorang anak, dan kemudian digenapi. Tuhan kembali bicara, ayo persembahkan anakmu. Anakmu yang tunggal itu persembahkan sebagai korban bakaran. Apa yang dilakukan Abraham? Dia mau membayar harganya. Itulah mengapa Abraham mengalami janji-janji Tuhan dalam hidupnya. Sebagai orang percaya, kita harus siap membayar harga kita. Ketika meresponi panggilan Tuhan, harus siap bayar harga. Orang-orang yang siap membayar harganya pasti juga akan menuai janji Tuhan itu dalam kehidupannya. Bayar harga. Lewi meninggalkan segala sesuatu, meninggalkan kenyamanannya. Dia dulu mungkin jadi pemungut cukai, setiap hari bisa pegang uang mungkin jutaan ya, mungkin seperti contoh saja. Tapi ketika kemudian harus mengikuti Yesus, dia mungkin harus meninggalkan kemewahan hidupnya, karena mengikuti Yesus, dia meninggalkan segala sesuatunya tadi, dia mengikuti Yesus, dia hidup karena kasih karunia dan anugerah Tuhan, dia hanya bersama dengan Tuhan Yesus. Ya, pernah ingat atau pernah dengar cerita kisah bagaimana waktu itu Petrus
tidak mempunyai uang untuk memberikan persembahan ya. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Minta supaya Petrus memancing ikan ya dengan kail. Kemudian dibuka di mulut ikannya ada uang untuk berikan persembahan. Jadi hidupnya bukan berarti langsung penuh dengan kemewahan, harta berlimpah, enggak, tetapi ada hal-hal yang Tuhan izinkan yang mungkin berbeda dengan kehidupan di masa-masa sebelumnya. Dan Lewi siap dengan hal itu, dia tinggalkan segala sesuatunya. Apa yang mau kita persembahkan bagi Tuhan? Kenyamanan kita, waktu-waktu kita mungkin bersantai, liburan, ayo kita sungguh-sungguh ya. Kita punya waktu-waktu doa secara khusus dengan Tuhan. Kalau kita mau meresponi panggilan Tuhan, kita harus memiliki waktu-waktu khusus bersama dengan Tuhan. Itu juga membutuhkan bayar harga. Betul gak? Pagi hari doa dulu ya. Siapkan waktu mungkin malam hari juga merenungkan firman Tuhan. Mungkin dalam kondisi capek tapi tetap rindu mendengarkan firman-Nya. Itu bayar harga. Ada yang dipersembahkan, daging yang dikorbankan. Kalau zaman dulu itu kan namanya persembahan, mempersembahkan korban. Zaman perjanjian lama itu kan binatang yang dipersembahkan, darahnya dicurahkan dan dagingnya, lemaknya dipersembahkan sebagai korban bakaran di hadapan Tuhan. Ada sesuatu yang dipersembahkan, kenyamanan, hal-hal yang enak, yang menurut daging kita enak, kita persembahkan. Ada waktu-waktu yang nyaman dalam kehidupan kita. Kalau orang nggak pernah olahraga, biasanya itu tubuhnya itu mulai gini. Saya itu udah lama nggak olahraga maksudnya ya. Sejak Desember sampai ini ya, Februari ini. Biasanya kan kalau tiap minggu futsal. Ini udah lama sekali nggak olahraga. Apa yang terjadi, Pak? Saudara naik 3 kilo, saudara. Ini baru naik 3 kilo. Kenapa? Lemaknya itu banyak, saudara. Lemaknya banyak. Saya tadi malam ketika berangkat ke sini saya kemarin saya itu udah siap-siap. Wah, saya pakai baju 2, bawa baju 2. Ya, bukan pakai baju 2, bawa baju 2. Ternyata betul, yang satu saya mau pakai hari pagi. Loh, ternyata sudah tidak muat perutnya. Ya. Untung bawa cadangan ya. Kalau enggak kan repot ya. Masa pinjem punyanya Akung kan. Ya. Kenapa? Jarang olahraga, Saudara. Ini fisiknya itu enggak dibakar lemaknya, Saudara, maksudnya. Ngerti ya maksudnya? Lemaknya enggak dibakar, Saudara. Jadi ketika lemak tidak dibakar, ya jadi seperti ini, kegemukan. Olahraga itu membakar lemak, Saudara. Ketika kita olahraga, kita membakar lemak, ini enggak nyaman. Tadi saya bilang, berangkat dalam perjalanan itu bilang gini, wah saya mau nge-gym, mulai ini, minggu-minggu besok mulai mau nge-gym. Lalu oatmeal nyeletuk gini, wah masa sih, itu perlu komitmen loh, perlu konsisten. Wah ya harus jadi gaya hidup. Tapi kita pikir ya, bener nggak bisa konsisten ya. Saya dulu pernah nge-gym, udah beberapa waktu ya, baru 1 bulan gitu rutin. Lalu kemudian ada acara di luar kota, mau mulai lagi tuh sulit lagi, susah lagi gitu. Jadi ada rasa malas lagi, nggak bisa konsisten. Butuh sesuatu yang lebih, artinya ada sesuatu yang harus kita korbankan. Ini untuk fisik saja, ya. Untuk fisik saja kita itu harus mengorbankan sesuatu. Untuk membakar lemak secara fisik, kita harus mengorbankan. Ada bayar harganya. Dan itu juga nggak mudah. Terlebih lagi secara rohani. Lemak-lemak rohani ini harus kita lunturkan. Kita korbankan. Ayo, ada bayar harga. Kalau saudara mau dibawa Tuhan lebih lagi, meresponi panggilan Tuhan lebih lagi, memang ada hal-hal yang harus kita korbankan dan kita harus siap untuk itu. Amin. Ayo siap.
saya rindu jemaat Tuhan di Semarang ini sungguh-sungguh siap ketika Tuhan mau bawa kita lebih lagi. Tuhan punya visi yang besar atas generasi ini hari-hari ini. Di era Pentakosta yang ketika Tuhan janjikan akan terjadi penuaian yang besar. Tapi kalau kita nggak mau meresponi panggilan Tuhan, maka kita tidak akan ikut dalam hal-hal yang besar tadi. Dan untuk meresponi panggilan Tuhan tadi harus ada hal-hal yang kita korbankan. Kita harus siap dengan bayar harganya. Kita mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Dan saya percaya ketika kita lakukan ini, maka gereja ini akan mengalami sesuatu yang dahsyat. Akan ada hal-hal yang baru yang Tuhan kerjakan atas hidup kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir. Amin, sukacita. Amin ya. Terakhir, sukacita. Enggak ya, kita sukacita karena kita itu dengar firman. Amin. Yang ketiga adalah mengikut Yesus. Kalimat selanjutnya ya dalam ayat yang ke-27 28 tadi. Ikutlah Yesus. Ikutlah aku kata Tuhan. Ikutlah aku, maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Ya, ayat 28 dalam Lukas pasal yang kelima. Maka berdirilah Lewi, meninggalkan segala sesuatu, ditinggalkan tadi ada kesadaran hati, kemudian mengikut dia. Siapa dia di sini? Tuhan Yesus. Yang ketiga adalah mengikuti Yesus. Di sini Lewi mengambil sebuah keputusan yang penting dalam hidupnya, ia memutuskan untuk mengikuti Yesus, menjadi muridnya dan melayani dia dalam seluruh hidupnya. Ini adalah sebuah keputusan yang penting. Ketika kita tadi sudah dipanggil Tuhan, kita meresponinya, kita ada tindakan nyata. Kemudian mengikut Tuhan ini berbicara apa? Berbicara tentang hidup kita, di mana kita terus mengikuti kehendak dan rencana Tuhan dalam hidupan kita. Dan ini dibutuhkan tadi ada konsisten, dibutuhkan kesetiaan dalam hidup kita. Kesetiaan dan konsisten ini tidak mudah. Dan tidak banyak orang yang bisa konsisten dalam situasi ini. Alkitab berkata banyak orang menyebut diri baik hati. Tetapi orang yang setia, siapakah mendapatkannya? Artinya apa? Orang-orang yang setia ini gak mudah. Banyak orang ketika masa-masa mudanya, setia melayani Tuhan. Di sini kan banyak anak-anak muda nih ya. Rajin. Setiap acara ibadah rajin. Tapi kemudian di usianya yang sudah mulai kepala 4, kepala 5 mulai mundur. Ditanya, ayo ke gereja Wah, dulu itu pemain drum. Gitu. Dulu itu rajin loh ikut kur. Kalau zaman dulu kan ada kur di gereja-gereja tertentu, terutama gereja-gereja Pentakosta. Itu ikut kur, rajin. Sekarang gimana? Sekarang biar yang muda-muda saja. Alasannya rohani ya, memberi kesempatan kepada yang muda. Kenapa? Karena tidak setia sebetulnya. Tuhan mau itu setia sampai akhir. Benar gak? Alkitab berkata apa? Setia sampai akhir. Berbahagialah yang dipanggil, yang dipilih, dan yang setia. Ini membutuhkan konsisten. Mengikuti Yesus. Saya yakin ketika Lewi memutuskan hal ini, ada banyak tantangan dalam hidupnya. Ketika Lewi memutuskan untuk sungguh-sungguh mengikuti Yesus dalam hidupnya, dia menghadapi banyak tantangan. Mungkin cibiran dari orang-orang lain. Wah, Pak Nabi. Kalau saya dulu dibilang, Pak Ustadz. Ustadz Kristen ini, bilang gitu ya. Wah, itu baru rajin ke gereja loh. Baru gereja, halo Pak Nabi, bilang gitu. Ada banyak tantangan. Mungkin ketika teman-teman yang muda-muda ini, ketika mulai sungguh-sungguh sama Tuhan, wah mulai dibilang sok suci lah gitu ya. Wah ini mau jadi pendeta wah pendeta ini datang ini. Dulu kan seperti itu kalau saya kumpul dengan teman-teman, wah ini pendetanya datang. Kenapa?
ada banyak tantangan. Saya percaya Lewi pun menghadapi banyak tantangan, bukan hanya pergumulannya mungkin secara dunia, secara materi, di mana mungkin keadaannya berbeda dan dia harus mengandalkan kasih karunia Tuhan. Tetapi juga mungkin cibiran dari orang-orang yang lain. Ingat ketika Tuhan Yesus makan bersama Lewi saja, awal-awal makan bersama dengan Lewi, orang-orang sudah berkata, Yesus makan dengan orang berdosa. Sudah ada cibiran-cibiran, perkataan-perkataan yang tidak membangun tapi justru melemahkan. Ya, ketika kita memutuskan untuk kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan, ada banyak tantangan, ada banyak hal yang harus kita hadapi. Tapi Tuhan mau kita tetap setia, tetap konsisten. Ya. Ketika kita mudah melayani Tuhan, sampai nanti kita dipanggil Tuhan, kita melayani Tuhan. Ketika kita sungguh-sungguh saat ini, ayo kita juga sungguh-sungguh. Kalau saat ini belum sungguh-sungguh gimana? Ya harus sungguh-sungguh tadi, responi panggilan Tuhan tadi. Dan sampai setia, sampai akhir kita tetap setia. Konsisten, bukan hanya nge-gym aja yang perlu konsisten. Mengikuti Yesus harus konsisten, harus setia. Karena yang Tuhan kehendaki adalah kita setia. Setia sampai garis akhir. Seorang Lewi, ini disebut juga Matius, penulis dari Injil Matius. Hari ini kita diberkati ketika kita membaca Injil Matius. Kita menemukan sesuatu yang baru, Tuhan berbicara kepada kita. Ada hal-hal yang baru. Mungkin Lewi dulu tidak berpikir sejauh ini bahwa ketika dia memutuskan terima Yesus, mengikuti Yesus, dia mungkin tidak berpikir bahwa apa yang menjadi keputusannya saat itu berdampak besar pada kehidupan umat manusia saat ini. Tetapi oleh karya Roh Kudus, kehidupan Lewi berubah. Dari seorang pemungut cukai, orang berdosa, ketika ia meresponi panggilan Tuhan, hidupnya dipakai Tuhan dengan luar biasa. Hari ini kita mungkin gak tahu apa rencana Tuhan ke depan, tapi janji Tuhan, orang-orang yang meresponi panggilan Tuhan, hidupnya akan dipakai Tuhan dengan dahsyat. Kita nggak akan tahu bahwa dalam waktu 10 tahun ke depan, di manakah yang namanya Jeremy. Kita nggak tahu, tetapi saya percaya ketika dia meresponi panggilan Tuhan sungguh-sungguh, Tuhan akan memakai hidupnya lebih lagi. Di manakah yang namanya Valen, di manakah yang namanya Otniel. Kita nggak tahu, tetapi orang-orang yang sungguh-sungguh, orang yang sungguh-sungguh meresponi panggilan Tuhan, pasti akan dipakai Tuhan dengan dahsyat. Akan menjadi dampak, menjadi terang tadi. Karena hari-hari ini Tuhan berbicara tentang menjadi terang. Murid Kristus, berbicara tentang murid harus mau dimuridkan, diajar, harus meresponi panggilan Tuhan tadi. Harus setia, mau dipakai Tuhan. Maka hidupnya akan dipakai Tuhan dengan dahsyat. Mungkin ada dari kita berkata, wah usia saya kan sudah 60 tahun. Bagaimana dengan rencana Tuhan? Mungkin karir saya ya cuma mentok di sini. Ada yang mungkin berpikir seperti itu. Tapi ini rencana Tuhan kita nggak tahu. Mungkin saat ini saudara hanya katakanlah bapak rumah tangga biasa. Tapi saudara tahu bahwa sebagai kepala rumah tangga, Anda adalah imam dalam keluarga. Imam itu dipakai Tuhan untuk membawa umat Tuhan berjumpa dengan Tuhan. Anda punya tugas untuk membawa keluarga saudara berjumpa dengan Tuhan. Tapi lebih daripada itu juga untuk menghadirkan Tuhan dalam keluarga saudara. Saat saudara menjadi imam yang baik, Anda sedang mempersiapkan sebuah generasi untuk hal-hal yang besar di hari-hari ke depan. Nggak tahu bahwa keturunan saudara, anak cucu saudara ke depan mungkin akan menjadi orang-orang yang sangat berpengaruh. Karena apa? Dimulai dari saat ini saudara meresponi panggilan Tuhan ini. Ingat tadi kisah Abraham. Abraham dijanjikan Tuhan apa? Keturunanmu akan seperti bintang di langit banyaknya, seperti pasir di tepi laut banyaknya. Pertanyaannya, ketika Abraham hidup, apakah keturunannya seperti itu banyaknya? Enggak juga. Waktu itu belum terjadi. Dia hanya memiliki seorang anak, kemudian dia tahu dia memiliki seorang cucu. Tapi perhatikan, dari Abraham ini, ketika dimulai dari Abraham meresponi panggilan Tuhan dalam hidupnya, maka keturunannya menjadi orang-orang hebat di muka bumi.
Artinya apa? Dimulai dari saat ini ketika saudara meresponi panggilan Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Mau Anda usia 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, bahkan sampai 60, 70, 80 tahun sekalipun, tidak pernah sia-sia. Amin. Karena Tuhan punya rencana yang besar dalam hidup saudara. Ketika saya meresponi panggilan Tuhan, saya gak menyangka kalau saya bisa berbicara di hadapan saudara. Dan mungkin ketika saudara yang mendengar firman Tuhan hari ini, atau mungkin yang menyaksikan tayangan di YouTube, ada seorang yang tiba-tiba tergerak hatinya ngikut Tuhan, meresponi panggilan Tuhan, dan dia menjadi orang yang hebat. Saya nggak tahu. Tapi ketika saya meresponi panggilan Tuhan di awal-awal dulu saya dipanggil oleh Tuhan, saya nggak menyangka bahwa Tuhan juga akan pakai hidup saya sampai saat ini. Artinya apa? Ketika kita mulai mau melangkah meresponi panggilan Tuhan, ada sesuatu yang mau Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Karena itu apa? Yuk, relakan hati kita. Relakan hidup kita untuk dibawa terus mengikuti kehendak dan rencana Tuhan. Jangan abaikan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Respon itu. Karena Tuhan punya rencana yang besar atas hidup saudara. Amin. Amin. Baik yang muda, yang tidak muda lagi, tapi yang tetap berjiwa muda. Amin. Ayo, responi panggilan Tuhan. Ya. Responi panggilan Tuhan. Kita semua responi panggilan Tuhan. Jadi 3 hal ini yang saya bagikan. Yang pertama, kesadaran hati. Ketika kita meresponi panggilan Tuhan, ayo miliki hati yang lembut supaya kita ngerti apa itu panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Ngerti ketika Tuhan berbicara. Yang kedua, ada tindakan nyata. Harus rela bayar harga. Yang ketiga, mengikut Dia, mengikuti kehendak dan rencana Tuhan. Tetap setia, konsisten mengikut Tuhan meskipun banyak tantangan dan pergumulan yang kita hadapi, meskipun banyak hal yang berusaha menghancurkan kita. Karena iblis tidak tinggal diam ketika melihat saudara sungguh-sungguh sama Tuhan. Dan iblis ingin menjauhkan saudara dari kasih karunia Tuhan. Dan tetap setia. Kalau tahun 2023 Tuhan berbicara kepada gereja kita untuk bangkit jadi pemenang, kita harus menang. Dan tahun ini bangkit jadi terang. Dimulai dari apa? Responi panggilan Tuhan. Maka hidup saudara akan mengalami janji dan berkat Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu. Siapkan hati kita untuk kita meresponi apa yang Tuhan nyatakan pada kita pagi hari ini. Mari kita renungkan apa yang kita dengar. Bagaimana kita harus meresponi panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Izinkan Tuhan berbicara. Izinkan Roh Kudus berbicara kepada kita pribadi, lepas pribadi. Buka hati kita sungguh-sungguh. Ya ralabasikara. Ya ralabasikara. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Yuk katakan menyenangkanmu Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan, katakan sungguh-sungguh. Nyanyikan pujian ini dengan segenap hati, bahwa kita rindu menyenangkan hatinya. Orang-orang yang meresponi panggilannya, orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku.
hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Musik tetap mengalunkan pujian ini. Mari engkau yang rindu meresponi firman Tuhan, angkat tangan hatimu, olapas segala lama. Mari sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Olapas segala lama, dan izinkan Roh Kudus menjamah hati saudara. Segala lama, izinkan Tuhan berbicara. Ada sesuatu yang Tuhan taruh dalam hati kita. Responi itu ketika Tuhan memanggil saudara, memiliki kesadaran hati bahwa ada sesuatu yang harus berubah dalam hidup kita. Ada sesuatu yang harus berubah, dan berani bayar harga dan tindakan nyata yang kita lakukan, dan terus ikuti kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup saudara. Karena Tuhan punya rencana yang besar atas hidup saudara dan saya. Tuhan punya rencana yang besar. Hola pasyikara Bapak, engkau yang mau meresponi panggilan. Angkat kedua tangan. Hola pasyikara Bapak, Tuhan, kau melihat hati anak-anakmu Tuhan. Kau melihat hati anak-anak. Engkau berbicara kepada mereka pribadi, lepas pribadi. Jamah hati mereka Tuhan, sehingga mereka sungguh-sungguh menangkap hatimu, menangkap isi hatimu, mengerti isi hatimu, mendengarkan suara panggilanmu ya Bapa. Memakai hidup mereka Tuhan di dalam nama Yesus, menjadi orang-orang yang setia dalam panggilan yang Tuhan taruh dalam hidup mereka. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Hola pasyikara menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Haleluya, haleluya. Bapamu selesai berbicara, tapi Roh Kudus Tuhan, Engkau berbicara terus dalam kehidupan anak-anakmu, pribadi lepas pribadi, tidak yang terlewatkan. Setiap umat Tuhan di tempat ini boleh meresponi panggilan Tuhan dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Memberkati setiap anak-anakmu di tempat ini Bapa. Gerejamu di kota Semarang ini boleh bangkit dan menjadi terang. Tahun ini kami akan melihat dan mengalami sesuatu yang besar terjadi atas gerejamu ini di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam setiap firman yang telah ditaburkan tidak kembali dengan sia-sia, tapi akan berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan umat-Mu. Firman-Mu Tuhan akan berjalan sebagaimana kehendak rencana-Mu. Terima kasih Bapa di dalam nama Yesus. Mari umat yang dikasih Tuhan, sebelum tinggalkan tempat ini, mari angkat tangan hati kita, siapkan hati kita untuk terima berkat-Nya. Engkau yang sungguh-sungguh datang ke tempat ini dengan hati mencari Tuhan, Engkau yang mendengarkan firman-Nya dan berjanji dalam hatimu untuk melakukannya, maka janjinya akan dibawa semakin naik dan bukan turun. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan akan membawamu terus mengerti kehendak Tuhan dalam hidupmu. Saat ini, terimalah segala berkat damai sejahtera dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dan manis bersama Roh Kudus menyertai hidupmu mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di angkasa, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan terima berkat Tuhan sama-sama katakan
Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.